Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi seperti biasa bersama saya Maurits. Bersama Amarket kita akan membawakan analisa harian buat rekan trader semuanya. Kita tahu bahwa pasar selalu bergerak dan kita akan memberikan yang terbaik buat rekan trader. Analisa harian kita ini dengan maksud agar rekan trader setidaknya memiliki pegangan sebelum terjun dalam dunia trading. Oke rekan trader, tanpa membuang waktu, mari coba kita lihat langsung di pasar apa yang terjadi pada hari kemarin. Oke, rekan trader, pada hari kemarin kita bisa lihat dengan jelas bagaimana pergerakan yang sangat luar biasa yang terjadi di pasar. Dan kalau rekan trader lihat, kita mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimana indeks dolar Amerika kemarin walaupun sempat menyentuh level 101.530, tapi akhirnya dia turun lagi di 100.778. Ini adalah ketinggian yang paling terendah selama tahun 2024 ya. Selanjutnya untuk euro angkel saham dolar, kita bisa lihat bahwa euro angkel saham dolar kemarin mengalami penguatan yang signifikan walaupun sempat turun di level 1.10985, tapi akhirnya dia sempat naik juga di 1.117 ya, dan ditutup di seputaran 1.11475. Untuk pound sterling, angkel saham dolar menguatnya luar biasa, menyentuh level 1.31176. Ini adalah nilai yang sangat luar biasa yang terjadi pada pound sterling ya. Dan untuk gold rekan trader, kita bisa lihat bagaimana gold telah selama 2 hari ini dia mengalami pelemahan yang signifikan ya. Dia turun sempat menyentuh level paling terendah. Rekan trader bisa lihat di seputaran 2493.21, walaupun akhirnya dia pun juga sempat naik ya, dan ditutup di seputaran 2511. Ini adalah nilai yang sangat luar biasa untuk rekan trader semuanya. Dan untuk USD yen Jepang, rekan trader, kita lihat USD yen Jepang kembali lagi mengalami pelemahan yang signifikan ya. Melemahnya udah sering banget dari minggu yang lalu. Kita lihat pelemahan ini dari tanggal 16 udah mengalami pelemahan yang sangat signifikan. Kemarin dia menyentuh level 144.471 ya, walaupun sempat naik juga dia di posisi 146, tapi akhirnya dia jatuh ya. Ini adalah hal yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, tadi adalah judul. Tadi adalah apa yang kita bisa lihat di hari kemarin. Dan untuk hari ini, tema yang saya angkat pada hari ini adalah emas terkoreksi sebelum naik ke ketinggian terbaru. Nah ini dia. Intinya emas ini akan terus menuju ketinggian terbaru. Emas terkoreksi sebelum naik ke ketinggian terbaru. Kita tahu rekan trader semuanya bahwa kemarin FOMC telah dikeluarkan, dan hasil dari FOMC telah dibilang bahwa sebagian semua anggota The Fed menyetujui bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan pada bulan September nanti di pertemuan FOMC. Ini merupakan suatu tanda-tanda bahwa tidak lama lagi emas akan naik dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Apabila memang nanti disahkan pada bulan September nanti, diperkirakan emas naik. Di tulisan saya sebelumnya di salah satu media, saya bilang bahwa apabila pemangkasan tingkat suku bunga dilakukan, maka emas tidak tertutup kemungkinan akan menyentuh level 2600 di tahun 2024 ini. Di tahun 2024 di analisa teknikal saya bilang, analisa tahunan saya bilang dia akan menembus 2400 ya. Sampai 2450 menuju 500, rupanya dia udah sampai ke 2500. Tapi dengan situasi ini, saya bisa bilang bahwa emas memiliki kemungkinan besar bisa naik sampai 2600. Tapi beberapa saat ini, kalau kita lihat di platform secara mingguan, rekan trader bisa lihat bahwa emas ini mengalami situasi di mana dia agak sedikit stagnan.
2 hari yang lalu emas mencapai level ketinggian paling tertinggi dalam sejarah, 2.532. Ini adalah suatu level ketinggian dalam sejarah, dan sesuai dengan apa yang saya prediksikan, dia akan menyentuh level 2.532 atau 2.542. 2.532 telah tercapai. Setelah dia mencapai level ketinggian, dia sedikit mengalami koreksi, dan koreksi yang terjadi ini adalah wajar. Kita lihat setelah FOMC dikeluarkan kemarin, agak sedikit mengalami koreksi rekan trader ya. Dia sempat turun, tapi FOMC dikeluarkan membuat dia agak sedikit naik lagi. Kemarin dia keluar dari 2.500 menuju ke 2.483. Tapi setelah FOMC dikeluarkan dini hari tadi, dia perlahan-lahan dia naik ya, terutama menjelang FOMC dikeluarkan dia naik seiring dengan pelemahan yang terjadi pada dolar Amerika. Dan sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa pelemahan ini adalah sesuatu yang wajar, dan rekan trader hari ini akan ada data-data yang sangat luar biasa. Plus besok simposium Jackson Hole yang sudah dimulai hari ini, Jerome Powell akan mengeluarkan statement. Tidak terlalu kemungkinan dia akan mencoba kembali lagi ke level ketinggian yang paling maksimum. Oleh karena itu rekan trader, kita lihat bahwa pergerakan pasar hari ini benar-benar dia akan melihat apa yang terjadi pada fundamental, tapi secara garis besar dengan apa yang sudah dicetuskan atau disepakati oleh The Fed untuk menaikkan tingkat suku bunga pada bulan September akan memberikan angin segar. Karena apabila tingkat suku bunga apabila tingkat suku bunga dipangkas nanti pada pertemuan FOMC pada bulan September nanti, ini menjadi suatu tanda yang luar biasa, di mana emas akan melewati level 2.550 dan menuju ke 2.600, dan tidak tertutup kemungkinan dia akan lebih tinggi lagi dan akan mencapai sejarah ketinggian emas selama ini. Demikianlah analisa, demikianlah tema harian kita rekan trader. Seperti biasa kita masuk di analisa teknikal, dan analisa teknikal ini kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana indeks dolar Amerika hari ini dia bergerak. Dia agak sedikit stagnan ya rekan trader ya, kalau kita lihat secara garis besar walaupun tendensi bullish masih ada, tapi secara garis besar saya berpikir bahwa dia ini masih punya peluang untuk turun lebih sedikit lagi. Tapi secara garis besar oke, anggaplah dia ini akan bullish ya. Saya bisa bilang bahwa kemungkinan dia ini akan naik, tidak terlalu kemungkinan dia akan sampai di level paling maksimal itu di posisi 101.114. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa terjadi dan dia kembali lagi ke 100.778 yang merupakan level paling terendah dalam sejarah di tahun ini. Nah, jadi ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini, antara 100.778 sampai 101.444. Bagaimanakah euro uncle saham dolar? Kita lihat bersama-sama rekan trader. Untuk euro uncle saham dolar, rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa euro uncle saham dolar hari ini dia mengalami pergerakan yang sangat luar biasa, walaupun tendensi bearish masih tetap ada. Kalau menurut analisa saya, tendensi bearish ini akan sangat kuat, tapi dia akan naik dulu rekan trader. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar dia ini akan bergerak ya, kalau saya ya. Dia akan bergerak antara level ketinggian paling maksimal itu di seputaran 1.11741 sampai dia akan turun di level paling terendah menurut saya itu di 1.11121 ya, karena setelah dia naik kemungkinan besar berita ekonomi dia akan mencoba untuk mengalami pelemahan, dan pelemahan ini sangat signifikan pada hari ini. Nah, untuk pound sterling kita lihat bahwa pound sterling ini punya peluang untuk naik ya. Kalau kita lihat di sini naik, tapi menurut analisa saya kenaikan dia itu paling maksimum kalau menurut saya itu sampai di level tertingginya itu di sekitaran ya sinilah ya. Atau ya paling apes-apesnya kalau menurut saya ya di sini dia kembali lagi ya ke zona asal. Nah, tapi hati-hati, membalikan arah bisa membuat dia kembali lagi ke level paling terendah di posisi 1.30402. Nah, ini dia. Nah, menurut analisa saya rekan trader ya. Nah, ini adalah arah yang akan terjadi pada
pound sterling. Bagaimanakah gold? Ini gold ini nih luar biasa ini. Gold pada prinsipnya hari ini agak sedikit tendensi bearish ya. Saya bisa bilang bahwa bearish ini sangat luar biasa, tidak tuh kemungkinan dia akan jatuh sampai di 2489 ya hari ini. Malahan dia bisa aja sampai di 2487. Jadi 8987 itu bisa dicapai oleh gold hari ini ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan pembalikan arah bisa terjadi dan dia akan mencoba naik sampai level paling maksimal di posisi 2519. Jadi 2519 rekan trader ya, sampai level paling terendah menurut analisa saya itu di posisi 2489. Bisa saja ya, walaupun kemungkinan besar dia akan mencoba turun lagi di 2499 seperti hari kemarin, dan dia akan mencoba sampai level paling maksimal di 2489. Nih, kita akan lihat karena hari ini akan ada banyak sekali data yang akan dikeluarkan. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader, USD Yen Jepang hari ini kecenderungannya sangat kuat untuk mengalami penguatan ya. Menurut analisa saya, dia ini akan mencoba mengalami penguatan ya, menurut saya ya minimal dia akan kembali lagi ke level paling tertinggi ya. Kalau saya bilang level tertingginya itu ya di sekitaran sinilah ya, 145.70. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia kembali lagi ke level paling terendah di 144.821. Nah ini dia, ini adalah arah yang kemungkinan bisa saja terjadi pada pasangan mata uang ini. Nah, oke. Ya. Oke rekan trader semua. Rekan trader, demikianlah analisa teknikal kita. Nah, sebelum saya mengakhiri acara ini, jangan lupa rekan trader bergabunglah bersama Amarket. Broker yang sangat luar biasa. Kita memberikan yang terbaik buat rekan trader semuanya. Dan jangan lupa kalender ekonomi hari ini 19.30 ada klaim pengangguran awal, 20.45 ada PMI manufaktur, dan 21.00 ada penjualan rumah lama. Dan kalau rekan trader ya punya waktu dan kesempatan, jangan lupa untuk baca juga artikel saya. Nah ini artikel saya nih. Artikel saya ada di FX Trade. Silakan baca prediksi harga emas koreksi berlanjut di tengah padatnya data fundamental hari ini. Artikel yang sangat menarik buat rekan trader yang bisa menjadi acuan untuk trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.